Apalagi bakti yang bisa dilakukan oleh seorang anak jika orang tuanya sudah meninggal. Ketika orang tuanya masih hidup, bisa berbakti kepadanya dengan menyenangkannya, dengan taat kepadanya, dengan berbuat baik kepadanya, membahagiakannya, mengerjakan apa yang diperintahkannya, memenuhi apa yang diinginkannya dengan semampu kita. Itulah bakti kita kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bakti kita kepada orang tua yang masih hidup dengan cara kita bahagiakan mereka, muliakan mereka, turuti mereka, nusai akhlaknya kepada mereka. Kemudian apa yang menjadi keinginan mereka kita upayakan untuk melaksanakannya semampu kita. Itulah bakti ketika orang tua kita masih hidup. Lalu bagaimana kita bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah bakti kepada orang tua hanya ketika mereka hidup saja? Enggak. Orang tua sudah meninggal pun kita wajib berbakti kepada mereka. Bahkan kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal tapi kita tidak berbuat baik kepada mereka, kita tidak bisa dinamakan sebagai hamba yang soleh. Karena salah satu syarat penting menjadi jalki soleh yaitu bakti ke orang tua. Salah satu syarat utama untuk diangkat menjadi hamba-hamba Allah soleh soleha, kudu bakti ke orang tua. Dan bakti ke orang tua tidak terbatas ketika mereka masih hidup. Ketika mereka sudah meninggal pun kita harus berbakti kepada mereka. Lalu bagaimana kita bakti kepada mereka? Sedangkan kita tidak bisa membahagiakan mereka. Ngasih uang gak bisa. Biasa ngasih uang kepada orang yang sudah meninggal gak bisa. Beliin rumah buat apa rumah? Sudah memiliki rumahnya sendiri di dalam kubur. Dan kita semuanya yang akan meninggal rumahnya sama nantinya. Cuma beberapa petak saja. Rumah kita sebesar apapun, mau 10 tingkat, tetap ujung-ujungnya rumahnya seperti itu. Ujung-ujungnya rumahnya seperti itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya mereka? Maka tidak ada hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, melainkan kita berdoa bagi mereka. Doakan mereka dalam setiap doa kita, doakan mereka dalam setiap sujud kita doakan mereka dalam setiap sholat kita, setelah sholat berdoa, doakan mereka. Bersedekahlah, niatkan pahala sedekahnya untuk kemudian mereka bersedekah dengan niat pahalanya untuk mereka. Kalau ngundang orang yang hadir di sini semuanya bersama-sama mendoakan orang tuanya. Kalau kita berdoa cuma satu orang yang berdoanya. Jadi kalau kita mendoakan orang tua, bagus apa enggak bagus? Cuma satu orang yang berdoa. Tapi kalau mengundang orang banyak, kita bareng-bareng mengundang orang untuk mendoakan orang tua kita. Nambah banyak muhadir, nambah saya, tambah seluruh pahala yang didapatkan oleh orang tua kita. Tambah besar juga bukti bakti kita kepada orang tua kita. Mengeluarkan makanan diniatkan untuk apa? Untuk orang tuanya. Membaca maulid, membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya untuk orang tuanya. Makanya hal ini, ya, kalau ada yang mengatakan bid'ah dengan hal bid'ah di mana? Ini bukti bakti seorang anak kepada orang tua. Karena merasa saya gak cukup cuma saya saja yang berdoa kepada orang tua, setidaknya setahun sekali saya undang orang untuk kumpul bareng mendoakan orang tua. Saya punya rezeki lebih, mengundang orang untuk mendoakan orang tua. Tambah banyak yang mendoakan, tambah senang orang tua kita. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Hadirin hadirat, ini menjadi pelajaran bagi kita. Gak ada yang membuat senang orang tua yang sudah meninggal kecuali doa yang dimunajatkan oleh anaknya untuk orang tuanya. Tidak ada yang membuat senang orang tua, yang membahagiakan orang tua yang sudah meninggal kecuali kiriman pahala dari bacaan Al-Quran, dari sedekah anak, sedekah anak-anaknya.
Begitu juga nasib kita kalau sudah meninggal. Gak ada yang bakalan bisa membahagiakan kita kecuali doa-doa dari orang yang masih hidup. Terus maut mah mau tiasa deui ibadah, terus maut mah mau tiasa deui salat, terus maut mah mau tiasa puasa. Maka bukan menjadi sebuah kebanggaan, bukan menjadi sebuah kesuksesan, tidak, bukan dia. Bukan menjadi sebuah kesuksesan bagi orang tua ketika mencetak anak-anak yang sukses secara duniawi. Bukan menjadi kesuksesan bagi orang tua dengan mencetak anak-anak yang kaya raya. Bukan menjadi kesuksesan bagi orang tua dengan mencetak anak-anak yang tinggi jabatannya. Bukan itu. Apalah arti jabatan anaknya, apalah arti kekayaan anaknya, apalah arti sukses karir anaknya kalau misalkan kita sudah meninggal. Orang anak-anak kita yang kaya raya, anak kita yang sukses karirnya, anak-anak kita yang mana mereka jabatannya tinggi, lupa kepada kita, gak pernah doa, sendirinya pun gak pernah doa. Apalah artinya itu? Gak bakalan bermanfaat, kita bakalan sengsara di akhirat nanti. Oke lah, di dunia kita senang dengan harta mereka, itu juga kalau dikasih sama mereka. Oke lah, kita bangga dengan sukses karirnya anak kita. Tapi ingat, berapa banyak di luar sana, bahkan yang sudah kita tahu, ada orang punya anak karirnya sukses, ada anak jabatannya tinggi, punya anak kaya raya, orang tuanya mah rumahnya bobrok, gak pernah diperhatikan. Ada anak punya anak karirnya luar biasa, orang tuanya mah gak pernah ditengok. Alhamdulillah kalau misalkan setahun sekali Idul Fitri, ini mah gak pernah ditengok, di telepon pun gak pernah. Padahal orang tuanya membangga-banggakan anaknya, padahal orang tuanya yang menjadi perantara dia sukses. Kalau bukan karena mengangkat tangannya orang tua tersebut untuk berdoa demi kesuksesan anaknya, gak bakalan sukses tuh anak. Nih kita yang sebagai anak merasa sukses, kita merasa sukses secara duniawi, jangan sombong, jangan pernah lupa sama orang tua. Kalau bukan karena munajat orang tua, kalau bukan karena doa orang tua, kalau bukan karena tangan orang tua yang diangkatnya untuk berdoa untuk kita, gak bakalan sukses. Makanya setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun harta kita, ya, sesukses apapun karir kita, jangan pernah lupakan orang tua. Dan menjadi pelajaran juga bagi orang tua, menjadi pelajaran juga bagi orang tua, dan bagi siapapun walaupun belum menjadi orang tua. Dengan kita menghadiri hal seperti ini, ketahui gak ada yang membuat mereka bahagia orang-orang yang sudah meninggal, kecuali kiriman doa, kecuali kiriman pahala dari orang yang masih hidup. Dan itu yang bakalan terjadi kepada kita juga. Sudah meninggal maka bakalan kita bangga, kita bahagia dengan suksesnya anak secara duniawi, padahal mereka lupa kepada kita, gak bakalan bangga. Orang tua kita semuanya nanti kalau sudah meninggal senang dengan anak, walaupun hartanya sedikit, walaupun rumahnya biasa saja, tapi dalam setiap sujudnya selalu mendoakan orang tua. Oh luar biasa, bangga, senang. Di alam kubur kita bakalan senang, di akhirat kita bakalan bahagia. Oleh karenanya ada seseorang datang ke seorang ulama, minta nasihat. Ya Syekh, nasihatin saya ya Syekh. Kata Syekh tersebut, mengatakan apa? Engkau orang tua masih hidup apa enggak? Oh sudah wafat ya Syekh. Sudah wafat ya Syekh. Orang tuamu sudah meninggal, kamu masih membutuhkan nasihat. Udah, kamu orang yang gak bisa menerima nasihat. Kenapa? Meninggalnya orang tua kita itu pelajaran penting bagi kita. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dengan meninggalnya sesosok orang yang sangat dekat dengan kita. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Kita gak bakalan hidup selamanya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Apa yang sudah diusahakan oleh orang tuanya, apa yang sudah dikumpulkan oleh orang tuanya dari harta, jabatan, gak bakalan dibawa sampai kuburan. Mau manfaat di dalam kubur mah. Yang ketiga, ketika meninggal
orang tua kita. Ketika meninggal orang tua kita, orang-orang hanya bisa mengantarkannya sampai liang kubur saja. Sedangkan setelah itu mereka sendirian di alam kubur. Sedangkan setelah itu mereka hanya sendirian di tempat kuburannya, di rumahnya yang hanya sepetak itu. Menjadi pelajaran, semewah-mewahnya rumah kita, kuburan adalah tempat terakhir kita. Rumah kita terakhir. Semewah-mewahnya, sebagus-bagusnya pakaian kita, mau bermerek apapun, mau semahal apapun, ujung-ujungnya kain kafan pakaian terakhir kita. Mau semewah apapun, sebanyak apapun kendaraan kita, ujung-ujungnya keranda lah yang menjadi kendaraan kita. Nasihat apa lagi yang jauh lebih berharga daripada wafatnya kedua orang tua kita, yang mana mereka dekat dengan kita? Nasihat apa lagi yang lebih berharga, yang lebih bisa mempengaruhi hati kita, yang membuat kita merenung, membuat kita makin takut sama Allah daripada kematian? Kematian sudah nasihat yang paling luar biasa, kematian. Makanya ulama tadi ketika ada orang datang, orang tuamu masih hidup, udah meninggal ya Syekh, engkau orang yang gak perlu nasihat lagi. Kematian orang tuamu dekat sama engkau, kau tahu bagaimana setelah meninggalnya orang tuamu, itu nasihat besar bagimu. Nasihat apa lagi yang kau butuhkan? Mau sukses apa kita, mau sekaya apapun kita, ujung-ujungnya gak bakal dibawa ke alam kubur. Gak bakalan dibawa ke alam kubur rumah.